Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku kelas 11 AKL? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jangan lupa selalu terapkan 5M ya. Dan lebih baik di rumah saja, tidak usah keluar kemana-mana bila tidak ada keperluan yang mendadak. Nah, kali ini di kelas 11 Bu Ani akan mengampu mapel praktikum akuntansi lembaga. Ya. Jadi di sini ada praktikum akuntansi lembaga, nanti kita akan membahas tentang akuntansi keuangan dalam pemerintahan. Nah, lebih fokusnya kita akan membahas untuk akuntansi lembaga untuk desa ya. Jadi kita nanti akan mempelajari akuntansi pemerintah desa. Nah, kita nanti juga akan mempelajari sistem untuk akuntansi desa dengan Siskaudes. Tapi ini nanti bisa kita sampaikan di semester 2 atau juga bisa kita sampaikan di kelas 12 ya. Nah, untuk kali ini langsung saja Bu Ani langsung menerapkan kompetensi dasarnya, yaitu KD 3.4 ya. Untuk pertemuan yang pertama ini langsung saya kasih materi ke 3.4, menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan, melakukan pencatatan. Jadi untuk 4.4-nya melakukan pencatatan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Nah, di sini untuk lebih pahamnya lagi, supaya kita bisa masuk ke akuntansi desa, kita harus memahami dulu apa toh itu desa ya. Jadi pengertian desa itu apa? Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita masuk ke berikutnya, yaitu perbedaan desa dan kelurahan. Jadi kalian nanti akan bisa mengerti tentang apa itu desa dan apa kelurahan. Kira-kira menurut kalian sama enggak? Iya, betul sekali. Jadi antara desa dan kelurahan itu jelas berbeda. Baik dari sistem pemerintahannya, dari sistem keuangannya, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat dulu dari aspeknya dulu. Nih, aspek. Dari mata pencahariannya untuk desa, itu masyarakat desa pencahariannya itu sifatnya adalah homogen. Jadi tidak bervariasi karena rata-rata di bidang agraris, ya agraris atau pertanian. Ya, betul sekali. Kemudian untuk kelurahan. Untuk kelurahan itu mata pencahariannya lebih heterogen atau bervariasi. Ya, bervariasi ini ada yang ada di sektor jasa, ada juga di sektor industri. Ya. Kemudian untuk aspek berikutnya adalah kedudukan. Jadi desa itu bukan bagian dari pemerintah daerah. Ingat ya. Jadi bukan SKPD, bukan bagian dari unit kerja pemerintah daerah. Kemudian kalau kelurahan itu merupakan bagian dari pemerintah daerah atau unit kerjanya atau SKPD, itu kalau kelurahan. Kemudian untuk pemilihan pemimpin kepala desa itu dipilih langsung. Ya, dipilih langsung oleh masyarakat. Sedangkan lurah itu ditunjuk oleh kepala daerah. Jadi kalau lurah itu nanti tidak melalui pilihan, tapi ada yang menunjuk, yaitu kepala daerah, gitu ya. Kemudian untuk pengawasan, di bawah pengawasan BPD, perwakilan dari masyarakat itu kalau desa ya.
di bawah pengawasan BPD. Sedangkan kelurahan tidak memiliki BPD karena pengawasannya itu langsung oleh Pemda. Kemudian untuk status kepegawaian ya, untuk desa itu aparatnya bukan ASN atau bukan PNS. Sedangkan untuk kelurahan itu seluruh aparatnya adalah PNS atau ASN. Kemudian untuk pembiayaan ya, pembiayaan sumber pendapatan terdiri dari PA desa, dana desa ya, dan bantuan keuangan. Kemudian untuk yang kelurahan ini sumber pendapatan dan pengeluaran belanja dari Pemda ya, jadi dari Pemda. Nah, untuk anggaran itu dari APBD desa untuk desa, sedangkan untuk kelurahan berasal dari DPA bagian dari APBD atau rencana keuangan tahunan yang dari Pemda tadi ya. Jadi ada di APBD Pemda. Tuh. Berikutnya regulasi keuangan, pengelolaan keuangan mengacu Permendagri ini ya. Kalau yang kelurahan, pengelolaan keuangan mengacu Permendagri nomor 13 2006. Beda ya untuk permennya. Nah, sekarang kita langsung aja ke pengelolaan keuangan desa. Nah, ini. Mari kita pelajari bersama pengelolaan keuangan desa. Bagaimana prosedurnya? Ya. Yang pertama adalah perencanaan dulu. Jadi merencanakan dulu, anggarannya itu direncanakan. Rencana anggaran, ya, rencana anggaran dulu. Setelah itu penganggaran. Jadi kita membuat rencana kemudian dianggarkan. Setelah dianggarkan, oh ini untuk ini, untuk uang ini untuk kegiatan ini. Setelah dari penganggaran sudah selesai, kemudian pelaksanaan. Realisasinya di lapangan bagaimana? Ya, sesuai atau tidak. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, maka ada yang namanya pencatatan di penata usahaan. Nah, setelah dicatat, kemudian dilaporkan, ya, dilaporkan. Nah, kalau sudah dilaporkan, baru ada pertanggungjawaban, ya. Kalau sudah dipertanggungjawabkan, kita kembali lagi ke perencanaan awal dan seterusnya, gitu ya. Sangat mudah dipahami? Ya, betul sekali. Kemudian kita bahas tentang keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu harus transparan. Ya. Transparan di sini adalah adanya sifat keterbukaan. Jadi masyarakat akan mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Jadi keuangan desa ini nanti akan dilaporkan dan masyarakat akan bisa mengetahui apa toh laporannya, isinya apa, uangnya untuk apa. Jadi itu namanya transparan. Kemudian yang kedua adalah akuntabel, ya. Akuntabel ini apa? Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, ya. Jadi tadi sudah terbuka. Kalau misalnya ada kritik atau saran, nah hasil dari pertanggungjawaban kita apa? Kita harus bisa menjelaskan apa yang dipertanggungjawabkan itu, ya. Nah di sini untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel yang merupakan bahwa yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada masyarakat desa, gitu ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Jadi harus partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat desa, ya. Kemudian tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu
pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Jadi, kalau misalnya kalian di sekolah, pasti ada yang namanya tata tertib. Tata tertib itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi tata tertib itu dibuat untuk dilaksanakan. Secara apa? Secara disiplin, gitu ya. Nah, untuk materi pertama saya cukupkan sampai sekian ya. Nah, kalian bisa absen di kolom komentar. Jadi kasih like dan di kolom komentar kalian tuliskan nama kalian siapa, kelasnya kelas berapa. Terus ditulis hadir Bu Ani gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.